Kalau gue lebih mending Indonesia nggak masuk Piala Dunia. Kenapa? Mungkin yang ekspektasi tinggi ya justru karena federasi itu Nah, sendiri yang masuk tuh ya buat bawa kita ke Piala Dunia. Kalau kita nggak dibawa ke sana ya udah gak ada. Yang Piala Presiden nggak ada presiden ya. Selamat datang kembali di Treble Talks guys. Hari ini kita mau bahas tentang timnas Indonesia ya guys. Kemarin udah ada hasil drawingnya. Jadi ya gimana sih peluangnya, terus kayak komentar-komentar tentang negara-negara lainnya yang satu grup dan di luar grup Indonesia juga gimana. Mungkin mulai dari ya kemarin kita kan segrup sama Saudi Arabia sama Irak. Kalau dari peluangnya gimana coba? Peluang itu persentase atau peluang bisa lolos atau enggak? Iya. Gimana? Nah itu bisa lolos atau enggak? Kalau bisa lolos atau enggak bisa. Bisa. Apapun bisa terjadi karena bola itu bola. Kalau misalnya persentase mungkin 30%. 30%. Ya gini, mungkin kita kan ibarat timnas Indonesia sekarang tuh udah udah levelnya tuh udah bukan ASEAN dan dimana emang udah layak kita terus ketemu Saudi, terus ketemu Irak, terus bukan yang lagi kayak Brunei, Filipina, bukan kayak gitu kan, kita udah ketemu Jepang terus. Nah sekarang di fase berapa sih? Fase 4 Round 4. ketemu Arab dan Irak yang walaupun emang kita nggak kaget kan ketemu mereka gitu. Cuman kembali lagi di round 4 ini mereka juga nggak akan nyanyain yang tinggal selangkah lagi kan. Itu yang kalau nggak salah ke satu Pemimpin klasemen ya langsung lolos. Kedua tuh ke round 5. Nah menurut gua Indonesia sangat minimal bare minimumnya tuh udah round 5. Ya round 5 udah nggak kalau round 5 nanti ketemu lagi tapi dengan beda region. Nah ya at least kita target otomatis satu ya. Ya. Dan gua mikir sangat bisa. Mungkin gini, sangat bisanya tuh karena gini guys. Ini di luar tadi gua bilang persentasenya 30% ya. Mungkin kenapa gua bilangnya 30%, takutnya gini. Oke, Indonesianya bisa perform, tapi Arab dan Iraknya pun perform. Nah, itu yang bikin gua mungkin 30%. Tapi gini, mungkin bisa dibilang Irak pun kan lagi sedikit underperform, Arab pun sama. Karena gini, kita ketemu Arab kemarin waktu di satu grup sama mereka, kita menang, bisa ngambil poin. Walaupun kita ketemu Irak, kita belum pernah menang ya kemarin ya. Belum pernah menang. Cuman Iraknya lagi underperform. Nah, mungkin kenapa jadinya bisa, yaitu yang kata Nabil tadi, kita bisa melaju lagi, sangat bisa. Karena kalau misalnya dilihat dari recapnya, kita udah pernah ngalahin Arab, walaupun kita belum pernah ngalahin Irak, tapi ya seenggaknya mereka lagi underperform lah kemarin. Harus memanfaatkan peluang lah ya. Ya, yang Irak yang lagi kurang bagus, jadi kita juga harus pinter-pinter cari celah lah gitu, gimana bisa ngalahin mereka gitu. Dan nggak jadi deh. Soalnya gini, tadinya mau Nazar gitu, kayak kalau Indonesia masuk Piala Dunia botak gitu, tapi kan gue belum pernah botak gitu dari pernah sebenarnya cuman kan waktu kecil lah gitu. Ya jadi kalau misalkan dari segi peluang sih ya emang ya itu dia, maksudnya bisa sih pasti bisa kalau emang ya itu tadi sepak bola kan bundar ya guys. Tapi ya di sini kan kita ngelihatnya Arab nih emang udah langganan. Ya. Terus ya Irak pun tim kuat juga gitu. Jadi ya nggak ada yang gampang sebenarnya, mau grup A mau grup B itu ya grup A ada Qatar sama UAE. Kalau misalkan kemarin kita segrup sama mereka juga nggak gampang juga gitu. Qatar, Uni Emirat, UAE sama Oman. Ya. Dan di Arab juga kan pelatihnya beda kan sekarang ya? Arab pelatihnya beda. Ya. Kalau nggak salah dia bukannya kemarin balik lagi. Si Renard tuh udah nggak lagi ya? Nah, kalau nggak salah yang kemarin kita menang dipecat kan? Ya. Yang kita menang Cina. Nggak tahu kan nanti dia ganti pelatihnya kayak gimana dan bawa squadnya kayak gimana. Jadi jangan nganggap remeh dan jangan kalau nggak salah, sorry motong, kalau nggak salah Arab bawa Ronaldo ya. Kan main di Portugal. Udah jadi warga negara Arab. Sama John Duran kali. Udah jadi WNA. Gini, mungkin jangan nganggap remeh, tapi jangan nervous, jangan juga nervous gitu. Jadi kayak jangan nganggap remeh, tapi kita
tengah-tengah aja gitu, nggak usah. Ya, ya. Jadi Gak usah ini juga, maksudnya karena mereka udah langganan jadi kayak wah udah pressure takut banget ya. gitu. Ya buktiin aja gitu. Kan kemarin juga kita menang gitu. Mungkin ekspektasi jangan terlalu tinggi lah Ya, guys. juga yang penting juga ya dari fans-fansnya guys. Meskipun emang kemarin tuh kan dari Bapak Ketum PSSI ganti pelatih ini tuh biar bisa masuk ya Piala Dunia. Cuma maksudnya ya itu, ya gue pribadi pun sangat-sangat ya udah buktiin gitu. Sekarang kalau misalkan nggak perform dan nggak masuk ya udah ganti lagi karena kan ini dia diganti tuh dia masuk tuh ya buat bawa kita ke Piala Dunia. Kalau kita nggak dibawa ke sana ya udah ganti. Skenario tuh kayak udah Indonesia udah harus ganti udah harus Piala Dunia soalnya emang kemarin pelatih diganti juga kan untuk tujuannya untuk hal itu, makanya semua masyarakat tuh emang mengharapkan yang terjadi ya Piala Dunia. Mungkin ya ekspektasi tinggi ya justru karena federasi itu sendiri. Kenapa kemarin ya maksudnya gak ada jaminan kalau Sintayong pun bakal bawa kita ke Piala Dunia ya, tapi seenggaknya ya tunggu sampai ini beres aja gitu. Kemarin emang ya nggak tahu sih kan dibilangnya ada masalah di dressing room lah, internal apa gimana. Cuma ya kemarin kalau di tengah-tengah kompetisi gitu tiba-tiba diganti kan ya menurut gua nggak enak banget. Dressing roomnya juga nggak enak sih kalau menurut. Iya. Dan sempat ada video yang pemain-pemain diaspora tuh yang naturalisasi ya di podcast siapa tuh ya bilang ya sebenarnya ya kurang bagus juga katanya diganti tengah-tengah gitu. Ya, tapi gimana ya? Misalnya kalau untuk masalah itu sekarang kan emang Sintayong udah berganti sama Patrick Kluivert gitu ya. Dan emang setuju tadi kata-kata Fian emang kenapa nggak harus sekarang, kenapa nggak nanti gitu pas emang udah prosesnya itu udah kelihatan emang dari awal banget sampai ke ya udah ini emang tadi sudah berusaha cuman diganti tengah-tengah seakan-akan yang emang ada jaminan jadi ya otomatis semua mengharapkan bahwa oke, kalau emang ini diganti berarti lebih bagus dong, jadi emang harus Piala Dunia gitu. Mungkin kalau dari gue pribadi gini guys, ada satu mungkin pendapat gue kayak gini, kalau gue lebih mending Indonesia nggak masuk Piala Dunia. Kenapa? Karena gini, kalau kita masuk Piala Dunia tuh bisa dibilang tim yang kita lawan adalah tim-tim yang mungkin jauh levelnya di atas kita. Sekarang gini, kita ketemu Jepang juga udah berapa gimana kita ketemu yang lain gitu. Gue lebih mending prefer Indonesia nggak masuk Piala Dunia, tapi bisa konsisten. Maksud gue konsisten tuh gini, contoh. Kita kemarin kalah 5-0, berapa lawan Jepang? 6 ya? 6. Kita lawan Jepang 6-0. Tapi kita tiap tahun tuh ada progres di timnas tuh. Contoh, tahun ini kita kalah 6-0. Tahun depan kita coba friendly match dengan pelatih yang mungkin bisa dibilang jangan kayak kemarin ditendang-tendang aja gitu kan. Yang emang beneran dari awal, terus kayak progres dari 6-0. Ya misal contoh jadi 4-1, sampai akhirnya kita bisa ngalahin Jepang itu sendiri gitu. Jepang aja dulu gitu. Kalau gue lebih prefer gitu ketimbang kayak instan masuk Piala Dunia, terus di Piala Dunia mau ngapain? Ya hanya sekedar masuk, oke lah, itu sebagai kebanggaan gitu kan. Indonesia masuk Piala Dunia nih. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih malu ketika negara gue dibobol banyak sama negara lain gitu. Kalau gue pribadi ya. Ya itu kan maksudnya opini orang beda-beda dan mungkin Rehan kayak gitu ya. Dan maksudnya kalau gue ada setujunya dan ada enggaknya juga karena ya mungkin Rehan juga ya pengen banget gitu negara sendiri masuk Piala Dunia ya. Tapi ya dengan catatan negara Indonesia bisa compete juga gitu lah di dalamnya. Tapi ya itu dia ngelihat kesananya pun sekarang kayaknya nggak memungkinkan. Buat apa ya seenggaknya ada perlawanan pun kayaknya wah jauh. Cuma maksudnya kalau menurut gue ya mungkin ini kita ini udah di ronde segini tuh bukan dikit lagi ya, cuma udah lebih dekat gitu ke Piala Dunia. Bisa dibilang selangkah lebih dekat gitu ya. Selangkah dan yang paling lama tuh 2 langkah karena round 5 kan. Iya, itu dan kayak ya gimana ya udah sampai sini tuh tanggung lah gitu, masuk sekalian gitu. Ya tadi gua bilang dengan si ketum federasi udah ganti pelatih dan wah ini lebih bagus dan bisa bawa kita ke Piala Dunia. Ya udah buktiin gitu. Dan pas kemarin ya Sintayong dipecat pun kan katanya pas awal-awal kan kita belum tahu tuh siapa penggantinya gitu dari Belanda kan bilangnya kan. Cuma kan rumornya Van Gaal, rumornya banyak lah. Iya, kita belum tahu terus
tiba-tiba yang datang Patrick Kluivert kan sangat-sangat wah jauh dari ekspektasi lah gitu. Kalau dari CV pun masih bagusan Sintayong gitu ya. Dia sama Koreanya dulu di Piala Dunia juga oke, ngelawan Jerman gitu-gitu lah ya. Kalian sendiri juga udah tahu. Dan kalau orang ada yang bilang ya kemarin Sintayong sempat ada salahnya juga pas lawan Cina, lawan Bahrain gitu. Ya semua pelatih juga sama lah gitu guys. Ada kesalahan, ada apa. Cuma ya kita nih udah sebagus ini tuh ya salah satunya karena dia juga gitu. Ya. Dan Kayak Sintayong tuh ngajarin kita sepak bola yang paling dasar dulu. iya. Kan udah banyak juga orang yang bilang Sintayong ini bukan dari nol tapi dari minus guys. Iya. Dari minus. Bukan bawa kita dari nol tapi dari minus. Ya itu gue setuju. Belajar passing dulu. Iya. Makanya sekarang ya mungkin ekspektasi orang udah tinggi ya karena itu terlanjur nih udah dari federasinya begitu bilang ini pelatih lebih bagus dan bisa bawa kita ke Piala Dunia dan apa tuh ya udah tanggung juga kita udah di sini nih gitu sekalian aja masuk gitu. Kalau dari peluang sih tadi ya Rehan sama Ramil udah bilang ya pasti bisa lah. Kalau bisa kita bisa buktiin ya udah pasti bisa juga gitu. Cuma ya kita juga ya tadi jangan meremehkan, jangan nervous juga. Jadi ya harus benar-benar fokus lah. Nah, selain itu ya ada apa ya? Ada keunikan juga di round 4 ini tuh kan. Di mana yang tuan rumah tuh Oh iya. yang tuan rumah tuh malah yang main gitu. Jadi kayak itu menurut gua kembali lagi itu sangat nggak masuk akal gitu. Gua ngebayangin kalau misalkan ini terjadi di Eropa, ini akan terjadi di sepak bola Eropa gitu kayak kualifikasi atau apa turnamen apa yang untuk ya kualifikasi gitu dia main gitu tim ini main tapi dia jadi tuan rumah itu nggak masuk akal sih menurut gua. Kenapa nggak sekalian netral aja yang emang udah kalah timnya atau emang yang udah lolos ke Piala Dunia misalkan Jepang atau Korea itu sangat masuk akal kan kalau netral gitu. Oke, kalau netral mau berusaha dinetralin gitu tuker aja grup A main di grup B grup B grup di A tapi ini kan yang Arab main di Arab dan ya kalau dibilang nggak ada home away ya Arab berarti main di home doang gitu home dua kali gitu. Itu gue setuju sih karena dan protes juga kan kemarin ya tapi ya itu protes pun cuma dari Irak ya maksudnya kita Pak Erick Thohir juga udah ini kan udah sempat kayak bilang gak fair tapi ya nggak ada pernyataan resmi ke FIFA juga ke AFC iya cuma ya menurut gue sih kalau negara-negara kayak Arab kan ya gimana ya bukan nuduh gimana coba kan karena mereka tuh berduit dan ya mereka ya sponsornya pun dari mereka tuh Aramco sama Qatar Airways kan Aramco dari Arab Qatar Airways dari Qatar gitu makanya mereka bisa jadi tuan rumah ya karena ya itu dan AFC-nya pun kayak terang-terangan gitu menurut gua terang-terangan kayak ya udah nih buat lu aja nih home 2 kali gitu kan dan ya itu tadi harusnya kan di switch lah gitu yang apa yang grup B main di Qatar grup A main di Saudi gitu harusnya kan seenggaknya kayak gitu ya at least dan gue kemarin ngelihat yang apa PPJS tuh ya Coach Justin sama Pange dia bilang katanya ya lebih baik udah aja kayak CONMEBOL dan CONCACAF dibagi dua tuh Amerika kan dibagi dua iya Asia juga harusnya bagi dua aja karena kan Amerika tuh sekitar 50-an negara 50 lebih sementara kita kan 48 atau 49 ya di Asia tuh ya udah yang negara Arab gitu Middle East ke sana kayak Uzbek itu ya masuknya ke sana juga gitu cuma kita yang kayak misalkan dari Jepang Korea ya ASEAN gitu ya itu bagian kita lah itu seenggaknya ya itu bakal lebih oke lah karena kan ini kita udah sering banget kayak dikerjain sama negara-negara Arab gitu ya udah kelihatan banget iya yang Bahrain terus ya tahu sendiri lah di AFC ini orang-orang Arabnya juga banyak banget ya udah pasti mereka pun pengen negaranya diuntungkan gitu jadinya ya jangan sampai dikerjain lagi lah kayak kemarin Bahrain gitu dan nggak ada kejadian-kejadian yang janggal emang kemarin Bahrain kenapa tuh bang udah nggak usah dibahas lagi guys sudah lama banget 90 plus dah iya ya itu dia yang maksud gua terang-terangan itu nggak ada apa ya mau kalau UEFA tuh ya mungkin mereka juga adalah bermain begini cuma lebih rapi gitu kalau misalkan ada menguntungkan siapa gitu ya lebih rapi gak kelihatan kalau kayak ini sekarang main di Arab home 2 kali itu udah kelihatan banget lah bullshit kalau kata Coach Justin sih ini AFC banyak kasar katanya iya
makanya Banyak asal. itu dia. Ini gimana nih kalau melihat dari peluang kan teknisnya tadi udah bisa nih, kayak kita udah pernah menang lawan Arab ya, kemungkinan buat menang lagi pun sangat bisa gitu kan. Bisa. Non teknisnya ini nih. Nah, dari gua sih gini, semoga di dalam lapangan kita menunjukkan yang terbaik, usaha yang terbaik, dan semoga menghasilkan yang terbaik juga. Dan yang kedua, semoga jangan ada di hal-hal yang dimana di luar lapangan kejadian lagi, itu aja. Contohnya? Ya, contohnya apapun itu, gitu. Bisa jadi kok gini, kok gitu kan. Jadi semoga Mungkin aja baik. gue lebih menyayangkan gini sih. Ya beberapa dari kalian juga bisa nilai sendiri bahwa ada pemain-pemain Indonesia yang bisa dibilang pemain-pemain diaspora ya, yang bisa dibilang ketika mereka tahu semasif apa sosial media Indonesia, dan ya gue lebih menyayangkan mungkin ke pemain-pemain yang lebih concern terhadap jenjang sosial medianya ketimbang karirnya gitu. Kayak beberapa lah kayak Jadi LLL mulu nih. ya pokoknya adalah satu pemain Indonesia yang tertarik sama janda guys itu. Ya mungkin bisa dibilang ya kalau kata gue ya itu terserah dia mau ngapain aja, cuman sayang aja gitu kalau dia lebih mementingkan kehidupan yang bisa dibilang kehidupan yang di luar lapangan ketimbang di lapangannya dulu gitu, karirnya dulu kan sayang gitu kan. Yang main ramos-ramosan lah gitulah. Maksudnya sayang aja guys gitu. Ya. Lebih fokus ke apa ya, next match gitu, ke match ke negara kita gitu. Semoga aja bisa berubah lah ya. Iya, gua nggak apa ya, nggak cuman dia, maksudnya nggak mengutarakan dia doang, maksudnya yang lain pun kalau bisa gitu. Sangat disayangkan lah ya. Sangat disayangkan. Tapi enggak, kalau gue sih prinsipnya gini, ya mereka mau ngapain aja silahkan, boleh, asal di dalam lapangan pun ya bisa nunjukin yang terbaik. Jadi lu punya kehidupan di luar lapangan, mau lu jungkir balik gimana juga ya bodoh gitu lah. Cuma ya tetap di dalam lapangan kasih yang terbaik buat Indonesia juga. Iya, gitu. Ibarat kayak lu nakal nih anak cowok nih, atau lu nakal lu ya kalau bahasa Sundanya gitu. Baong gitu, lu mana baong gitunya, lu nakal lu apa, tapi ya seenggaknya prestasi lu juga ada gitu. Ya kayak gitu kurang lebih. Jadi ya mungkin kalau dari segi pemainnya begitu, cuma tadi juga negara-negaranya ya bisa dibilang ini negara Arab rada-rada tricky ya guys. Dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak gitu. Bisa. Ya dari teknis sangat bisa ya guys. Balik lagi ya, ini kan tadi gua 30% yang persenan. Kalian kalau dibilang persenan berapa tuh? Persenan ya. Kayaknya sih sekitaran berapa? Sekitar 40 kayaknya. Ya udah gua ambil tengah 35. Kalau 50-50 itu kayaknya enggak. Kalau 50-50 enggak? Enggak. Gua 40 soalnya ya di dalam lapangan hampir 40. Iya. Benar bisa. Terus kemarin ada yang ngikutin ini enggak? Apa yang U23 tuh? U23 ngikutin mungkin U23 yang Brunei kemarin kan telak banget tuh ya. Brunei itu kemarin kayak nggak bisa main bola itu orang Brunei. kayak ya mungkin gini loh. Sekarang gini, ibarat gini deh. Indonesia itu kan penduduknya 200 juta. Ya. Brunei itu nggak lebih gede dari Jakarta penduduknya. Cuma 400.000 sekian. Kecil sekali gitu. Bahkan sama penduduk Bandung pun gedean Bandung gitu kan mungkin. Nah, kayak mereka nyari 11 pemain bola mungkin ya susah kali ya untuk. Ya. Nah, kalau misalnya untuk mau nyindir Brunei, nyindirin Indonesia juga gampang. Dari 200 juta orang masa sih nggak bisa masuk Piala Dunia? Benar. Ya itu, tapi ya makanya itu kemarin lawan Brunei sih 8-0 tuh ya emang skor yang besar, cuma nggak bisa jadi parameter guys. Ya Brunei mah harusnya menang sih, dan harusnya gitu mungkin ya. Ya. Kalau misalnya kayak seri baru, kok bisa? Iya justru itu. Yang ada Raven, ya maksudnya dalamnya juga skuadnya kan ada Raven, walaupun memang skuadnya juga dibilang jomplang sih, kedua tiga tuh. Dan kebanyakan juga yang lokalnya kan ini pemain-pemain inti di klubnya masing-masing juga. Ya. Meskipun ya mereka masih pada muda-muda kan, oke juga tuh timnya. Habis ini kan lawan Malaysia nih ya. Nah, Malaysia tuh kan kemarin. Kapan sih lawan Malaysia? Malaysia tuh kemarin kan kalah tuh sama Filipina. Iya. 2-0. Kayak seharusnya sih
aduh jangan sampai kalah deh guys. Maksudnya Ya. kayak Tapi kayaknya emang juara grup sih kayaknya Indonesia ya. Harusnya. Dan maksudnya kemarin kita lawan Filipina kan kita menang tuh. Ya, secara logika ya. Secara logika kemarin Filipina udah menang lawan Malaysia. Sementara kita menang lawan Filipina. Berarti kan kita lebih kuat dari Filipina dan Malaysia gitu ya. Tapi kan kita sepak bola ini nggak tahu ya. Jadi ya, cuma maksudnya harapannya sih ya bisa menang dan ya bisa juara. Meskipun ya ini level ASEAN, tapi ya buat perkembangan pemain-pemain muda ya kompetisi gini ya oke sih gitu. Soalnya kan buat menerus di timnas senior kan nantinya gitu. ya masa mau kalah sama El Claim, negara El Claim. Betul. Oh iya, tadi lupa. Nanti kan di fourth round itu striker kita cedera, guys. Oh iya. Itu mungkin rada-rada berpengaruh peluangnya di situ. Nah, itu tuh sebenarnya kemarin gue juga nggak sukanya ketika mungkin Oxford dibawa ke Piala Presiden ya. Mana lampunya mati lagi tuh tadi. Yang Piala Presiden nggak ada presiden. Karena gini lah. Ya oke lah, mungkin kenapa ya itu salahnya Erick Thohir juga, mungkin kepada Erick Thohir nggak salah juga sih sebenarnya, mungkin naikin exposure juga untuk undang negara luar gitu kan, negara luar, tim luar, cuman kayak sayangnya ya itu dia jadinya cedera gitu. Sayang banget. Itu tuh fix gak main sih oleh itu nanti. Kemungkinan sih enggak ya, cuma katanya nanti di September udah bisa latihan lagi, kan kita mainnya di Oktober tuh. Cuma kan proses pemulihan kita nggak tahu tuh. Yang langsung main itu kan pasti down gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran ke depannya bahwa aset-aset negara kita yang dibilang masih muda tuh jangan sampai main di Indonesia karena pemainnya tarkam semua gitu guys. Iya, maksudnya kemarin ya apalagi cuma sekedar pertandingan pre-season ya. Pre-season, dan sekarang kan kita juga yang dirugiin gitu. Indonesia dirugiin, salah satu pemain terbaik kita harus cedera gitu ya. Mungkin dari kalian yang nonton match kemarin dan tahu bahwa jagoannya kita cedera gitu, Romani, mungkin ada juga yang udah komen di salah satu IG pemainnya. Karena gue kemarin belum sempet gitu. Siapa tahu kalian udah. Bapak netizen Indonesia. Iya, itu sangat disayangkan aja sih, karena kan ini pre-season yang harusnya nggak seserius itu. Cuma ya cuma kan ya gimana ya, kalau namanya takdir yang nggak bisa terhindarkan, jadi mungkin yang terbaik takdir tuh ya. Iya, siapa tahu nanti kan lawan Arab Rafael strike hat-trick gitu kan, kita nggak tahu. Ya mungkin siapa tahu dengan Romaninya mungkin nanti kurang fit, nggak bisa main gitu. Oh ini nih waktunya gue nih pada streak. Jangan catatan di bawah kan streaknya. Iya. Siapapun itulah yang menggantikannya harus bisa ngebuktiin kalau dia bisa ngegantiin posisinya oleh Romani gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Peluang Indonesia nih bisa atau enggak nih buat ke entah itu juara grup jadi langsung ke Piala Dunia atau ke ronde 5? Jadi coba menurut kalian gimana? Tulis di komen ya guys. Mungkin ya kalian juga kayak siapa tahu kayak mau komentar tentang pemain-pemain Indonesia yang kayak gua tadi ataupun kayak teman-teman kata Fian, kata Nabil juga bisa komen di bawah. Komen di bawah ya guys. Ikutin terus pokoknya channel ini, like, share ya ke teman-teman kalian, ke siapapun pokoknya share. Mungkin videonya sampai sini aja ya. Pembahasan timnas. Nanti mungkin kita bakal ngebahas lagi tentang timnas ya kalau udah deket-deket matchday-nya ya. Matchday-nya. Oke, sampai sini aja guys. Bye-bye.